pasti kayak ini sudah. Nah, jadi caranya adalah lihat simbol keadaan jenazahnya, besar kan, kecil kan. Kalau kecil aja oke, muat aja. Tapi kalau besar maka kita potong ini menjadi 6 potongan. Nah, kita contoh gunting sudah. Nah, ini kayaknya baik deh. Cara memotong kain ini banyak caranya. Nah, satu megang di ujung, jadi menggunakan gunting tinggal series, lebih rapi. Masalah gunting jangan dipermasalahkan, jangan ditarik aja, harus pakai gunting. Jangan mendebat masalah hal yang sepele itu sehingga merusak daripada masalah jenazah. Jadi versinya banyak kalau kita lihat di luar sana, ada yang tidak pakai bertarik, bergunting, ujung aja. Langsung bertarik kan juga, ujung juga. Jadi lihat sekarang. Kalau cuma kawan, langsung pakai gunting. Nah, sekarang sebelum kita gunting, kita lihat mayatnya siapa, panjangnya seberapa, kita lihat, jangan main potong dulu, kita ukur. Mengukurnya menggunakan ambil tali bagian ini. Ujung. Nih. Ya, sekarang kita mendapati kain yang pendek seperti ini. Ambil di sini. Kita potong untuk mengukur, bahkan sekaligus buat mengikat. Nah, ambil di sini. Dilukai. Ah, guntingnya lagi. Tuh. Tadi kan gunting. Nah, dilukai kayak ini. Nah, kalau anu bisa diseret, diseret. Nah, ini guntingnya lumayan ukur maksudnya. Nah, sudah bisa. Kalau mau cepat langsung. Nah, tapi kasih aba-aba. Kasih aba-aba. Nah, nariknya ini kada sembarang menarik aja, karena umumnya menarik, asal narik dia akan melebar ke sini. Itu yang kejadian. Nah, jadi jangan asal main tarik, oh jangan dia tarik, akhirnya ini lari ke sini ke tengah. Jadi melebar. Kalau beda-beda ya, pengen coba kan. Makanya jangan dianggap remeh. Oh jangan tarik sekali melebar. Kemakan kayaknya di sini. Jadi betul-betul pakai perasaan dilihat betul-betul. Belok deh. Sehingga ukurannya tetap segini. Tetap segini. Kalau main tarik aja, itu pasti akan melebar. Itu satu yang harus diingat. Nah ini kita ambil di ujung. Kain yang paling dasar misalkan menggunakan paling belakang sini, yang tidak dipotong. Makanya ada pendapat yang lain mengatakan kain yang paling bawah itu lebar, di tengah agak mengecil, paling atas agak mengecil lagi. Kenapa jadi mengecil? Karena sebagian dasarnya sudah diambil. Jadi makanya di atas mengecil. Kalau ingin semuanya sama, di bawahnya sama lebarnya, yang di tengah juga sama lebarnya, yang di atas juga sama lebarnya, maka ambil yang paling belakang sini, yang belum terpotong untuk buat tali. Nah, tadi kan di ujung buat tali. Sudah. Ini masalah kita. Nah, kita ambil talinya ini untuk mengukur jenazah. Nah, sekarang siapa yang jadi praktek nih? Media ini siapa? Kita ukur jenazahnya. Mas Budi. Siapa? Ayo Mas Budi. Yang Enggak, ringan. Nah, Ukur Mas Budi 2 meter. jenazah mau datang sendiri ya? Biar balik. Nah, biar balik. Sembarangan di sini kepala. Bantal selimut. Jadi ini tali ini di awal sebelum kita memotong kainnya, kalau udah punya tali gunakan ini. Kalau ada tali rapiah silakan ada rapiah. Jadi tidak dicacat ini. Ada perlu kain ini lagi. Kalau misalkan tidak ada tali, mau tidak mau kita sebagai pemandi jenazah harus minta pakai ini. Nah, gunakan lebih dari satu kurang, jadi lebih dari tambah. Jadi ini harus punya perasaan, kalau tidak dia melebar ke sini. Nah, kira-kira sudah ini sejengkalan 2 kali pasti cukup untuk mengukur jenazah. Potong. Nah, cukup. Nah, kalau misalkan mau tidak potong lagi, boleh dengan cara selanjutnya. Maksudnya satu tali ini
tidak lagi kita potong, cukup dengan satu goresan, satu robekan ini aja, tidak perlu dipotong. Jadi gini aja, kita anggap jenazahnya satu lingkaran segini, satu yang panjang untuk ikat sekalian badannya, dua karena di posisi bahu sini lebar setengah, jadi dua sudah lebar. Nah sisanya tiga untuk lagi. Nah sekarang mau praktekkan yang langsung dengan ikat talinya, panjang lagi gitu bang. Ini yang setengahnya, bisa gini. Tadi sudah dua yang lebar, dua untuk sini tengahnya sama bagian sininya lebar itu. Katanya kaki. Nah kemudian ini paha segini, ambil lagi, bikin lagi segitu. Nah bikin lagi segini, 4 sudah mulai, tambah lagi 1, jadi 5. Nah kita potong segini, jadi kan ada lagi potong-potong. Nah kalau menggunakan cara yang seperti kita potong. Nah tali yang kita gunakan ini plus dengan mengikat jenazah, plus dengan mengukur jenazah, jadi komplit sudah serba guna sudah. Nah ini butuh bantuan orang tarik sebelah sana untuk mengukur jenazah. Nah ini kita gunakan talinya, ini simpel. Mayatnya bagus. Nah kalau bisa dilebihkan sejengkal dari kaki itu, dilebihkan sejengkal. Nah dilebihkan sejengkal, sini sejengkal, sehingga terlihat. Aku bantah lagi ya. Nah ini dilebihkan, bisa dilebihkan, bisa hilang. Nah kemudian bekasnya ini harus kita tandai. Tandai itu terus rapian. Caranya seperti apa? Mau diikatkah, simpul atau gimana, itu cara rapian masing-masing. Jelas di sini kita tandai. Ikat begini kan misalkan, kita tandai. Di sini. Cara rapian masing-masing di sini. Kita gunakan potong kain dari ujung itu nanti sisa. Nah sekarang kita potong kainnya. Ini cara yang pertama kita Indonesia. Nah tambahan sebelum kita potong kain, kalau di Hadramaut Yaman mereka tidak sama cara kita. Hadramaut Yaman itu mereka tidak menggunakan potongan-potongan tali. Kalau kita kan 1, 2, 3, 4, 5 kalau lah masing-masing. Kalau Hadramaut enggak, sepanjang tali ini digunakan. Sepanjang tali ini digunakan. Contoh misalkan begini. Nah, biar tahu dulu. Nah, ini dari ujung sampai ujung digunakan model di sini, dari kepala diikat ujung ini sudah, kemudian nanti dialihkan ke sini. Nah, ke sini buat simpul. Jadi bukan ya, ini masuk sini, jadi simpul gitu. Terus sini sampai ke ujung kaki, satu tali langsung keluar. Itu yang mana? Jadi ketika melepas dikubur, yang dilepas cukup yang di atas ini, lepas talinya sampai di kaki, udah lepas sudah. Kalau kita di Indonesia talinya 5, sini dilepas lah, sini lepas, sini lepas, sini lepas. Jadi perlu juga tahu ini. Nah cukup. Nah tanda tali yang tadi ini kita gunakan untuk kita potong jenazah yang lain. Caranya. Nah, ada yang ingin coba mencoba merasakan potongan. Ini pas dipotong 6. Kalau sini ukurannya 1 aja nih. Terus kalau biar tahu. Nah, ini potong. Mas Budi baru mayatnya tangis. Nah, kemudian talinya kita gunakan untuk mengukur tadi. Nih. Nah, ini talinya kita gunakan. Terus lagi sebelah sini. Nah, kita gunakan lagi. Potong sana. Ini potong dulu. Nah, kita potong. Intinya sih. Sudah. 2 orang sudah.
Pas dulu. Pas. Nah, Ini jadi gulung. Taruh bawah. ya. Lipat. Taruh sini aja. Masih sini belum bisa. Ada beberapa komponen gitu. Kayak ini bagus. Udah bisa. Ini 3 lagi, kita coba 3 dulu. 3 kira-kira sudah mencukupi nggak? Karena jenazahnya badannya tidak besar. Nah, siapa yang mau mencoba ngobek ini? Bes. Perasan dulu. Contoh sekali ini kan, nah sangkut kayak gini dulu. Jangan langsung jangan. Ini yang rasa dulu. Kayak ini. Nah, boleh. Sampai habis. Tapi dia bisa. Langsung aja. Coba dulu. Ya, Langsung habis dia. bisa. Udah. Ya. Nah, mantap. Udah. Pintar sudah. Sampai ujung. Nah, sekarang yang dijauh dulu. Nah, ini mulai kita supin dulu. Nah, ini adalah ini tabung. Cuma kita taruh lah karena sini dan buat sini. Nah, tabung. Ini ada 3 biasanya. Satu aja kan? Ada 3. Nah, 1 udah. Taruhlah. Kita tabung parfum. Yang kedua, sama di sini juga. Sudah. Taruhnya lagi. Jadi sebelum kita meletakkan kain, ingat kain purutnya ini, tikar purutnya di bawah. Talinya kapan? Talinya gampang, belakang aja, masih bisa. Nah, taburi lagi. Sudah selesai taburi. Gambar yang ketiga ya. Yang ketiga, gambar ketiga, sama ukurannya. Taburi juga. Nah, sudah, ini taburi sudah. Nah, sudah selesai. Kafani. Nah, cara berikutnya sebelum kita mandikan jenazah, yang kita siapkan adalah kain kapas. Ini harus siapkan dulu. Kita buka juga. Sudah itu kain berapa ini? Nah, ini kita buka. Nah, biasanya dari pihak keluarga mereka menyiapkan model kayak apa itu namanya? Ini kapas 1 kilo atau Talam. 1 kilo ya? Talam 1 gulung ini kita gunakan habis. Kalau tidak ada talam, taruhlah wadah tempat keceper, wajan garam itu untuk kapas. Kalau tidak ada, maka jangan dilopek mandikan jenazah. Ben ada ini kah, nggak usah ini, jangan. Itu menyulitkan orang yang ditinggalkan. Jadi udah manfaatkan yang ada. Oh ini ada, tapi ini aja. Nah gunakan mereka. Ini gunakan kapasnya. Ini kan ada yang lebar, ini kan ada ini. Nah, ini kita buka dulu satu-satu periksa. Nah, kalau ini periksa lebar. Nah, kalau kapasnya sugi kayak ini, maksudnya banyak mencukupi sudah. Untuk bagian bawah sini kita siapkan, cuma kita siapkan dulu ini. Potong. Dia ada sudah pasti yang potong kayak ini ada. Yang potongan ada, yang lebar ini ada. Nah, yang lebar ini kita gunakan untuk bagian dulunya. Nah, ini lebar. Ini kita siapin dulu. Semua kita siapin. Nah, sudah. Kita bagi 2. Nah, lebar. Boleh kita memotongnya pakai tangan. Boleh. Pakai gunting boleh juga. Kayak apa caranya? Kita bagi. Kalau menggunakan tangan. Banyak terus. Ini kita potong, kemudian ini juga kita potong sama keduanya. Seperti ini. Sebelum memandikan ini dulu siapkan. Bagi berapa itu? Ini kapas lihat sikon keadaan kapasnya berapa. Kalau kapasnya ternyata sedikit, yang harus kita prioritaskan adalah bagian dulunya.
sebesar ini. Kalau kemarin itu ada cuma 6, kan jadi sisa 4, 2 sudah terpakai. Kalau ini lebar, ini tinggal kita bagi untuk seberapa banyak kapas itu tidak ditentukan, tidak ada. Bagaimana caranya yang diputuskan bagian tubuhnya, sisanya nanti bagian yang tadi kita sebutkan itu mitnya, kemudian di bagian kepalanya, telinganya. Untuk kapas tidak ditentukan ada gunanya. Seberapa banyak kapas itu ada semakin baik. Kalau sedikit maka yang lebih diutamakan, kalau kapas sedikit bagian tubuhnya itu. Yang lebar di bagian tubuh. Nah ini kita taruh di ini juga. Ini tadi. Taruh di. Sudah, uang bagiannya juga kita taruh. Minyak wangi, nggak tahu lah. Nah ini kan ini dilepas. Cuman ini tidak ada pelepasan. Sekedar tahu, ya. Selepas sudah kita taruh semua, ini kapas-kapasnya sudah kita susuri. Ini sudah juga. Jadi sudah ditaruh. Tapi ada juga yang ininya kurang. Jadi seluruhnya mana yang kita tutup sini. Kemudian ini lagi kan. Biar jauh lagi. Mau apa lah? Biar bangun terus. Ini mau ada mau. Nah, cara yang kedua ada orang yang seperti ini. Cara yang seperti ini kalau kainnya tidak memungkinkan, tidak mencukupi. Sekarang masalahnya kain yang tidak cukup. Kita buat seperti ini. Yang tadi. Ini serong. Ini yang di atas jauh kan. Yang ini serong sini. Ya. Ini serong sini. Ya. Nah, ini kalau kainnya tidak mencukupi. Jadi kecil di sana, besar di sini. Baru ini di tengah. Ini masalah yang kedua. Kalau menggunakan kain yang seperti ini, ngepres. Nah, rumah abang yang mendapatkan pen dulu di sini. Kita biar tahu. Cara yang kedua ini. Nah, kita gulung sini. Karena mencukupi orang sini. Nah, kemudian ini untuk penutupnya. Gulung. Nah, ini penutupnya. Dan ini cara yang kedua. Sudah lu praktekkan semua supaya aku lihat. Nah, maksudnya beda lah. Selalu praktekkan jalan yang ini. Sengaja ulun. Kadang-kadang berubah. Nah, sudah. Ini menutupi. Cuman yang jadi masalah ketika dia dibuka kelihatan masalah. Otomatis berarti ukuran sidir besar. Masuk besar. Jadi otomatis kita kekurangan kain cubitnya kita banyak. Otomatis cara yang ketiga dilepas, balikan semula. Potong ini menjadi 6 lembar. 6 lembar. Ini 3 sudah, berarti kurang 3. Nah sekarang kita potong lagi. Kita praktekin yang berikutnya. Belajar ngomong saya. Ini potong lagi. Potong lagi kita tadi. Nah, ini 4 sudah. Begitu biasanya udin kayak Ini tajam nih. Tajam nih. Buka ini kan. Ya. Nah ini kelima. Nah sekarang kita kasih tahu ini. Nah, berarti dapat 5 aja. Yang sisa halus tinggalkan aja. Nah, habis. Ya. Nah, sekarang karena dia 5. Karena kainnya kurang, sekarang kita kenyataannya kain kita kurang. Jadi kain itu ada orang yang jual itu memang panjang, ada yang berlebih. Jadi ini, bisa tarik, ditinggal, tarik kita. Nah, ini langsung tarik. Ini caranya, ini sambil. Ketika mau dorong, ini dimainkan gini. Bila tidak dimainkan, otomatis hancur kayaknya.
Jadi sambil, kecuali guntingnya gunting jahit memang, ini gunting bukan gunting kain. Nah ini ujung sini ini dijahit. Nah, jahitnya pakai jarum tadi. Ada yang mau coba jahit? Nah, jahitnya kayak apa? Nah, kayak gini. Otomatis pasti menggunakan benang. Ini karena kecil, masuk akal. Nah, caranya adalah dimainkan begini, cara jahitnya. Masuk, nanti masuk lagi, Gitu. Ada apa gandang lah? Ada apa gandang? Ada apa? Jarang-jarang. Nah ini PR kita, ini kesulitan di jarum. Kemudian kain yang kedua juga sama sebesar ini. Nanti ditaburi dengan kamu. Ambil dengan tidak lain. Nah, sambung kan sama. Ini sisanya tadi ini potong setengahnya tadi kita potong. Jadi caranya guntingnya ini cepat banyak. Kalau dalam begini rusak, hancur kayaknya. Jadi caranya kalau dilihat dari sana enak kayaknya, tapi ini dimainkan. Udah, ini satunya di sini. Tapi nanti sisanya kita coba nanti caranya. Cuma itu kita cukup. Kain kurung itu termasuk hitungan satu kan? Apa itu? Baju itu dihitung. Termasuk hitung satu. Itu satu catatan. Kain kurung kita tambah lagi. Iya. Tambah lagi. Makanya. Nah ini apa nih? Ngomongin salah kan? Nah, ini anggap kain burung. Kita gunakan kain burung. Tapi nanti gunakan untuk membasuh najis. Ini dilipat dua. Nah, kalau misalkan sisa kain burungnya segini pendeknya, otomatis kalau ditutup kelihatan. Jadi ini dipanjang. Nah, jadi isinya mengecil. Nah, di bawahnya yang kecil lebih tidur. Kelihatannya ini potong. Sehingga pada saat dibuka kelihatan sudah lubangnya. Nah, pada saat sudah kelihatan lubangnya, kita letakkan sini. Posisinya pas persis di nah, ini buka. Sini buka. Lubangnya ada. Nah, lubangnya di sini. Pas persis di sini berlebih, sedangkan ini buka. Ini buka. Sudah. Kemudian ini hitungannya 4 jadinya. Ini jadi apa kita? Jadi 4. Tambahin lagi di sini. Nah, makanya kenapa sisa kainnya itu kan ada lagi. Nah, kalau ini kan kita cerita ini kainnya udah cukup. Iya. Nah, ada kain itu yang lebih. Nah, itu dibuat bukan. Nah, seperti ini. Nah, ini dipotong sini. Misalkan cuma dapat sisa kainnya segini. Sisanya lagi ini misalkan kainnya. Potong di sini. Sama sebelah sini. Nanti setelahnya baru diambil di sini. Nanti untuk dibalut. Sebelum dibalut, ini diangkat kapas. Nah, anggaplah sudah ini baju dengan cawatnya. Di atas cawan. Di atas cawat, nah di atas cawat tadi. Kain cawat. Ini kan Baiklah ini. ini kan 3 sudah. 3 sudah. Itu 4. Ini berarti tambah satu lagi lah. Ada ini. Oh ini selebihnya. Oh jadi 5 ini. Oh iya. Nah, ini untuk cawatnya. Kalau kainnya lebar lagi, buat untuk pinggang. Ada juga caranya orang kan pakai cawat. Jadi perlu tahu, ini kan cawat 5 hitungannya. Ada juga misalkan langsung begini, lebar. Nah, tambahan lagi sini kayaknya. Tapi ini panjang lagi. Ini bukan begini. Tetapi pendul di sini ini digulung menutupi kemaluannya. Ini cara yang kedua. Kalau yang tadi kan model kayak cawan. Nah, kalau kainnya sedikit. Kalau kainnya berlebih, buat seperti ini. Jadi tidak ada cawan. Nah, dibantak, menurut pinggang, taruh. Lipat. Sini lipat. Jadi sebelum dilipat, duduk sini jenazahnya, kapasnya digulung. Bukan kainnya. Kapasnya digulung, kemaluannya sudah. Selanjutnya dihabis. Ini cara yang kedua kalau itu sah. 6 lebar. Nah, 2 lebar yang lebar. 2 lebar
Jadi segini. Ini untuk jumbo. Ada cukup segini aja ukur. Kelebihan segini aja sudah. Pasti cukup. Jadi jangan ragu lagi. Tinggal begini aja sudah. Bungkus. Membungkus Bisa. mayat. Nah, ini kiri dulu. Sudah. Nah, sudah belas. Begini aja ya, Jadi sudah begini pantai lipat. Oh, sebenarnya pasnya. Itu selipkan ke bawah. Nah, saya di situ harus tahu juga. Nah, caranya adalah ini. Bawah Tapi bawah sini. Ini kencang. Nah, di ujung sama ujung sana ini harus kencang ya. Biar tarik. Nah, jadi kita tarik-tarikan. Ini kencang. Oke. Sudah maafin lah. Tahan guys. Ini harus tahu. Yang di sini tahan sini. Yang di sana harus kayak gini caranya. Caranya ini tidak boleh lemah, tidak boleh langsung digulung, tapi ini tarik-tarikan, kita tarik kencang. Coba lah, tarik dari yang tarik, nah, kencang. Nah, nih, tarik, nih, tarik, udah, kencang. Sudah ini kencang, baru ini diselipin. Nah, tekan. Ini sambil diperiksa, ini diselipkan ke dalam. Sambil diselip ini diangkat. Kemudian ini kan dijahit. Ini tarik. Ini kan karena menjahit lah. Ini sudah diangkat. Ini tarik. Tarik. Nah ini kencang. Nah ini yang pertama. Sana kena belum. Nah jadi yang tugas di sini harus paham ini. Jadi kencang. Jangan main lipat aja. Otomatis tidak untuk mengikat. Tarik, sudah selesai, disumpah di sini, diangkat kakinya, selipkan. Sudah selesai, tahan ini. Nanti lipatan yang kedua, ini. Nah, itu lipat aja, nggak apa-apa itu aman. Nggak usah dibalut ke dalam, itu sisa belakang. Tahan aja, nah itu. Nah ini lagi. Nah ini lipatkan sini. Nah, ini berjahit lah, sambil berjahit. Nah ini selipkan. Ini selipkan lagi. Ini tugas yang di belakang, yang di depan itu tarik aja, kencangin. Kencangin. Nah, kencang aja. Nah, tugas di belakang adalah mereka menyempal ke belakang. Nanti kencang lagi. Nah, itu harus tahan juga. Nah, jadi tugas di belakang adalah menyelipkan di bawah. Sudah, kencang. Nah, kencang. Yang samping sini tadi. Nah, ini ya, ini kencang. Di sini. Nah, kencangin tadi. Nah, gitu. Ya, sambil diselipkan. Selipkan. Nah, selipkan, kencangin. Ya. Ya, kencang. Nah, pindah posisi tangan. Nah, selipkan tangan. Bisa. Kencangin. Oke. Nah, sudah. Ini belum. Sudah. Lanjut ini. Udah biasa Lanjut. Nah, terus. Gedung bayi. Nah, itu diikat pelan, itu dijahit kan? Jahit sudah. Masukkan lagi selipkan. Selipkan. Nah, kita kencangin. Ya. Sudah. Saya coba bernapas lagi. Sudah. Kencangin. Nah, lagi terakhir spesimen kau bernapas. Ya nih. Ya ini kan dijahit pelan, dijahit. Nah, coba nih. Nah, terus tarik. Sudah, kencangin lagi. Itu berjahit lah asalnya, cuma karena berjahit. Nah, kencangin tuh, harus kencangin. Terakhir ini. Itu. Kencangin. Nah, tarik. Nah, sampai sininya nih, yang ininya. Ini tarik. Nah, kencangin. Jadi satu lagi. Selepas sudah dikain, digulung, sudah dibantu semua, ini dibuka. Depannya. Ikat sudah. Ikat langsung. Nah, jadi untuk talinya di sini belakangan. Nah, tali belakang. Nah, tapi ini kada cukup ini. Nah, ini contoh tutup biasa aja lah, tutup biasa aja. Nah, ini diikat di sini, kayak aja. Ikatlah ini bernapas. Di sini ikat tapi ikat. Yang ikatlah diikat. Ini cara yang pertama. Diikat. Kiri kanan deh, kiri kanan deh. Jangan. Ikat. Cara pertama. Jangan kita di sini. Nah, ini kan panjang nih. Kesini kan. Satu. Ini dua. Lalu dimasukkan sini. Dan ini buah bantuan. Mereka keluar. Ini gumpal. Nah, ini gumpal. Ini gumpal.
biar tahu. Ini mereka sedikit bantuannya, jatuhkan setengah. Ini mereka lihat. Udah, udah. Terus itu. Hebat lah, bisa langsung. Nah ini ke sini. Nah, nih jangan ada orang ini. Ini orang nggak ada mau pelajari ini. Sudah. 1, 2. Ini lagi. Sini lagi. Nah, ini sama. Sini. Mereka, ya, sini. Masukkan. Nah. Terus berapa sudah ini? Kedua di 3, sini 4. Nah, apa soal? Nah, sudah. Terakhir, posisikan. Dia tahu. Sudah. Selepas dari ikan, pada saat dikubur, cara melepas talinya otomatis lepas sudah. Dibuka kayaknya. Itu cara tali yang begini. Nah, kalau kita menggunakan sekarang kita menggunakan tali yang di Indonesia kita sini. Potong 1. Bikin 2. Potong ini. Nah, ini besar sudah. Ini untuk bagian di sini masing-masing. Sisanya setengah. Nah, bagi 2. Potong. Sini. Potong. Ini kepala. Kalau persegi ini berarti harus berenang dulu ini. Nah, sekarang kalau kita menggunakan tali yang putus seperti ini, meletak kain-kainnya ini, nah sekarang biar ini, nah ini aja lah. Kain talinya ini sebelum jenazah diantar ke sini, tali itu sudah siap. Tali itu sudah siap. Nah sekarang ini ingatilah, nah biar buka. Tali bawah, tapi jangan posisi jenazah sudah di sini. Kalau kita posisi jenazah sudah ditaruh di sini, baru taruh tali sulit, agak rumit. Jadi tali itu sebelum jenazah diletakkan. Jadi pada saat penyiapan kain, tali disiapkan. Nah sekarang mau praktekkan lah. Ini anggaplah jenazah belum datang. Sekarang pengen keluar. Sekarang praktek melipat kain sudah kita. Kita buka. Baru deh. Saja. Jadi tadi 2 kainnya di. Nah ini kita lihat. Dari ujung lipat setengah sini. Nah, nanti lipatnya segini aja. Kemudian ini juga lipat setengah ini. Nah, tengahnya kosong. Jangan lipat gitu. Nah, ulang di sini. Lipatnya jatuhkan setengah sini. Nah, jangan begini. Tapi lipat setengah sini. Sudah. Ini juga sama. Jatuhkan setengah sini. Nah, sudah. Kalau sudah begini, baru lipat lagi. Nah, yang panjang tadi 2 ke tengah. Ini selipkan sini. Nah, ini posisi jenazah belum ada. Nih, masukkan sini. Ini untuk yang di bahunya sini karena lebar. Kemudian sini lagi bagian perutnya. Buang aja. Ini juga. Sudah begini, baru nanti kita lipat. Tadi juga lipat ini. Baru ini ditutup. Pikirkan ya. Kalau posisi rumah kecil tidak memungkinkan. Jadi kondisi tempat keadaan itu tidak mesti hukumnya mutlak yang itu, bisa saja berubah. Ini buka, pelan-pelan buka sini, buka terus buka. Nah bungkusnya kurang lebih sama seperti yang tadi. Foto alam. Itu yang dikatakan. Nah untuk kain kapas, nah, kapas tadi tergantung juga tadi hukumnya. Kalau kapasnya lebih, balut aja batisnya. Kita kapasnya dibalut. Ini yang digunakan mana di kapas? Di sini tadi bisa Kalau kapas-pasan. kapas di sini bagian mulai. Amalan dulu Balut sini dan balut. Nah, cuman kebiasaan ulun dapati di kampung kita nih, khususnya yang ulun dapati itu mencukupi bagian sini kemaluan sini, sisanya cukupi seadanya ini. Cukupi aja. Cuma kalau ini berlebihan mana? Ini
Wajah aja ya. Apalagi wajah. Belakang nggak ada. Wajah. Nah, kalau kapasnya ini memungkinkan banyak, tapi misalkan mau dibalut misalkan di sini, maka sisakan kain kapasnya itu cukup untuk di wajah. Kalau ternyata misalkan kapasnya juga tidak mencukupi, sudah terpakai yang lain, tidak bisa mencukupi untuk wajah, cukup ambil skril masukkan di hidungnya. Telinganya. Kalau juga tidak sampai mencukupi, Tapi nanti pada saat prosesi pemakaman belajar. Nah ini jangan dibuka dulu, ikat dulu, baru ini dibuka kepala. Nah sekarang kita pakai ikat ini, ikat ini dulu, belajar ikat. Nah posisi tali ikatnya jangan di tengah, bukan di tengah dan bukan juga di sini. Kepala nanti ada kepala nanti sebelah sana, di punggung. Jadi mereka sebelah sini. Jadi otomatis kemana? Nanya sini. Kepala kemana tadi? Kepala ke sana. Punggung. Jadi buka otomatis sini. Nah, ini jadi kan habis. Dikubur tuh usahakan kalau bisa turunkan jenazahnya dari kaki sini. Kalau tidak begitu dari samping sini, sambung di bawah, jauhnya dari bawah kaki. Nanti pada saat sudah di tanah, dikubur, dibalikkan badannya, dibuka, dicukupkan ke tanah. Ada apa nomor? Biasanya aja dulu. Oh, apa pakai lagu Madinah lagi? Misalkan. Kawasan jadinya. Nah, jadi Ada perlu ya Allah kan kajian itu nomor lagu-lagu. belum. Misalkan posisi jenazah sudah beres nih. ya. Sudah beres. Jadi arah kanannya kan tertutup nih. Jadi kita kasih abang aja ke sini. Nah, kepala kita agak sini. Coba ya, misalkan Miring. sini. Saya sudah kubur ya. Udah kubur. Mana sini? Otomatis kan Apa pegang? Saya Oke. kubur. Mas Oke. kiri. Kubur. Mas kiri ya Pak. Iya, itu udah. Lah. Allah. Nggak perlu. Harus pakai ini. Ini aja bisa. Allah. Sudah lah ya. Nanti sebelah kiri lagi. Allah. Sudah lah ya. Kayak orang yang bawa dan Jadi ambil. sono Kayak baik. kayak orang berbayar seperti orang yang baru dilahirkan. Tidak perlu ada apalagi sampai dia berdiri. Iya. Oh. Biasa gitu. Nah, memandikan jenazah. Nih, Di sini aja. ya, memandikan jenazah. Ini posisi ini agak tinggi bagian kepalanya. Posisinya tinggi. Makanya pemandian jenazah itu kenapa dia agak turun? Agak turun dia. Boleh menggunakan gandang pisang. Boleh. Nah, nanti diselingi paha kanan, paha kiri semua dibantu sini. Sudah itu kalau menggunakan paha manusia. Kalau langsung papan aja sudah cukup. Nah caranya adalah ya tadi kain benar lebihan. Ini kan lebih kalau ini kan lebih. Nah kain lebih ini kita gunakan untuk mengikuti. Nah kita membutuhkan kain sarung. Jangan menyulitkan korban, jangan menyulitkan keluarga. Mana sarung tangannya? Jangan. Kita harus pintar-pintar. Ini kita manfaatkan untuk menjadi kain sarung kita. Ini dilipat. Sehingga apabila dibikin segitiga ini ini bikin 3 atau 4 segini lebarnya. Ini bagi 2. Bagi 2 kita potong. 1, 2 otomatis kalau bikin 3 ini dapat 6. Ini untuk apa? Untuk sama semuanya. Ini sekarang kita bikin segitiga. Nah ini lagi-lagi menggunakan jahitan. Makanya jarum dan benang itu apa manfaatnya? Ini manfaatnya
untuk menjahit ini. Sini sama sini. Nah, ini. Sini dijahit, sini jahit. Sisakan sini untuk masukkan tangan. Jadi otomatis tangan jadi seperti ini. Nah, itulah manfaat benang ini. Nah, kalau ulun waktunya tidak memungkinkan, tidak perlu double. Cukup ini tadi bikin seperti ini. Nah, segitiga. Satu, nih, dua, bikin lagi tiga. Terus apa yang? Nah, caranya ini segitiga. Lihatin dulu. Ini tangan kanan yang dibalik ini. Nah, ini tangan kanan ini. Ini jempolnya di tengah. Nih, digulung. Gulung lagi. Ini tangan kanan 4 di sini. Jempol menjepit. Jadi gulung, putar. Putar. Ini buka lagi. Nah, masukkan lagi jepit. Ini putar lagi. Ini terakhir jepit. Jadi kuncinya di jempol, tidak menggunakan benang. Jadi jempolnya harus kuat. Nah, ini yang kita gunakan untuk memastikan sebagai dugu-dugu. Ini kita gunakan. Kalau tidak menggunakan benang, atau membersihkan badannya. Kalau tidak menggunakan benang, kalau mau dijahit, jadi kayu Sarung ya, sarung menjahit, sampai kayu telur. gimana ya? Bahalai ya, Ya, ini. bahalai. Oh, itu bahalai. Ada kayak bahalai. Kayaknya di mana dia bahalai. Bahalai. Usahakan air pengambilan air ini jangan diletakkan di lantai. Ini contoh, dia nak bantu orang usaha, dia ambil baju. Tolong ambilkan baju. Ini belum mesti ngikut nih. Karena sini anak mau ambil lagi, jadi dia anak sini. Dia anak sini. Nah, belum anak. Ini jangan dipakai. Mustahil. Nih. Ada kawat. Bekas buangan baju nih. Karena ini jadi harus sambut menyambut. Jangan sambil Ini satu kesalahan kami. Dulu ya, dulu ya. Jadi enggak memandikan. Kalau dulu. Oh iya sama. Ini sama motor yang mereka tadi kan. sama. Jadi, nah ini pakai. Nah ini kan yang ini. Ambil, ini contoh nih. Nah, ini untuk mengambil usaha. Belum ambil. Ambil kan. Nah ini kan masih penuh nih. Ambil. Karena sini mau ngambil lagi, otomatis ini ditaruh di sini. Nah ini peta nih. Langsung pakai. Nah ini kadang mau dipakai. Buang bajunya. Jangan dipakai. Udah. Selanjutnya ini kalau di lantai. Kalau di lantai terus kayunya udah kosong, terus kayunya yang kosong diletakkan di lantai boleh nggak? Kalau bisa disiram. Nih. Makanya jangan diletakkan di lantai. Air buangan air baju yang mau ke sini lah. Ketika kita jemok ini kena tetes juga. Tidak boleh bahaya. Jadi harus pakai tangan. Jadi harus disiram. Jadi kalau ketika terjadi seperti ini, ambil yang membuang, disiram. Ini penting banget. Hati-hati. Jadi memandikan yang memandikan jenazah yang harus tahu ilmunya. Jadi jangan langsung memandikan. Udah selesai, mandikan air biasa. Nah, yang tadi pertama biasa kita niatkan lagi untuk jenazah. Setelah selesai kita niatkan dari atas ini kita membaca Ghufranaka ya Allah, Rabbana wa ilaika masih sampai ujung. Dan lagi Ghufranaka ya Allah, Rabbana wa ilaika masih terus sampai Ghufranaka ya Allah, Rabbana wa ilaika masih. Sudah selesai, nanti yang sebelah kanan nih butuh bantuan orang sana, tolong berikan sedikit aja. Nah ini nanti diberikan sedikit aja. Silakan. Ghufranaka ya Rahman, Rabbana wa ilaika Rahim, Rabbana wa ilaika terus kita seperti itu. Diudukan boleh di awal, boleh di akhir. Nah, boleh di awal, boleh di akhir. Jadi sudah selesai, silakan mau pakai sabun bebas, digosok pelan-pelan, dibasahi, mau disampoin, silakan. Seperti kita mandi biasa. Banyak, ya, sehingga tidak celemotan di sini. Tutupi kain. Ini menggunakan bagus. Ya. Kalau tidak begitu banyak, ini tidak usah. Pembahusnya, siapa itu? Lalu ya. Seperti itu. Nah kemudian bagian dulu, ini usahakan juga bantuannya ini harus dibuka. Nah, menggunakan kainnya ini tadi.
segitiga, 4 di sini, lilit, buka jempol, baru jepit lagi. Nah ini kita gunakan untuk sini. Ingatin lubang sama luar dukun sini cukup bagian luar sini aja. Nah, dalam posisi tangan itu begini. Nah, tidak usah dicucuk-cucuk ke dalam. Jadi ini itu akan menumbuhkan lubang yang baru kalau kita cucuk ke dalam, sehingga mengakibatkan fotonya akan merembes tambah banyak karena kita menciptakan lubang yang baru. Nah, jadi cukup segini. Nanti dilihat oleh saksi. Nah ini kain yang pertama, makanya disuruh banyak ini. Sambil disiram, bersihkan. Setelah kita menyiram tadi 3 kali depan, kanan 3 kali, kiri kali, baru sabun. Nah, kalau sudah bersih, baru diurus. Kalau anaknya laki-laki yang dewasa yang mandikan mamanya nggak boleh. Dia harus satu arah kah atau Satu arah aja. satu arah ya? Satu arah. Satu arah. Itu sekitar dari situ sebelum